Halo, saya Marta Delia dari kelas 10 PC SMA Negeri 1 Jember, nomor absen 12. Di sini saya akan bercerita biografi tentang tokoh inspiratif masa kini, Jerome Pauline. Jerome Pauline Sijabat atau akrab disapa Jerome Pauline merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Marjan Sijabat yang merupakan seorang pendeta dan Ibu Krisi Rahmensa yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Jerome lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Keluarga Jerome adalah keluarga yang sederhana. Kakaknya bernama Jehian Sijabat dan adiknya Jesse Sijabat. Tahun 1998, Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Pada hari Jerome lahir, kerusuhan pecah di Jakarta. Kebutuhan gizi Jerome tidak tercukupi dengan baik karena kondisi ekonomi orang tuanya sedang sulit. Jangankan beli susu, harga bahan pokok untuk sehari-hari saja susah dicari. Banyak toko di Jakarta yang dijarah. Harga sembako pun merangkak naik. Pada tahun 2004, Jerome dan keluarganya pindah ke Surabaya. Saat itu, Jerome berusia 6 tahun dan akan memasuki jenjang SD. Saat itu, orang tuanya kesulitan mencari sekolah untuk Jerome karena keterbatasan biaya. Akhirnya, Jerome mendapatkan beasiswa penuh dari IPH School, yaitu Sekolah Swasta Nasional di Surabaya dengan bayaran mahal. Teman-teman Jerome di sini umumnya berasal dari keluarga yang berada. Disinilah cita-cita Jerome bermula. Setelah liburan sekolah, teman-teman Jerome saling bercerita tentang liburannya di luar negeri. Sedangkan Jerome hanya berlibur di dalam negeri. Sejak saat itu, Jerome mulai termotivasi untuk terus belajar. Karena menurutnya, pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk bisa pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Ini yang menjadi pegangan Jerome untuk terus belajar agar dapat berkuliah di luar negeri. Banyak yang bilang Jerome adalah anak yang multitalenta, padahal ia berjuang keras untuk bisa melakukan semuanya itu. Dalam keluarga Jerome terdapat peraturan. Hari Senin sampai Kamis untuk belajar dan mengasah kemampuan diri, hari Jumat sampai Minggu adalah waktu untuk bermain game. Saat SMP, Jerome suka berolahraga seperti pingpong, sepak bola, dan basket. Ia juga mengembangkan bakat musiknya, yaitu bermain piano, gitar, dan drum. Saat SMA, Jerome aktif di klub paduan suara dan mulai menyusun strategi untuk mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di luar negeri. Ia mendapat masukan dari gurunya untuk terjun ke dunia olimpiade. Akhirnya, Jerome mengorbankan waktunya untuk belajar dan terus belajar. Ia jadi jarang berkumpul bersama temannya dan bersenang-senang. Ia menghabiskan waktunya untuk mengerjakan latihan soal matematika. Awal Jerome mengikuti olimpiade, ia sering mengalami kegagalan. Hingga akhirnya, saat ia kelas 11, ia mendapatkan juara 3 olimpiade matematika di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014. Jerome juga banyak memenangkan olimpiade matematika, farmasi, dan teknik kimia. Bahkan, hadiahnya berupa undangan untuk kuliah dengan beasiswa penuh di beberapa universitas Indonesia. Tidak hanya itu, Jerome juga sering memenangkan olimpiade seperti berikut. Juara 1 Olimpiade Matematika UNM, juara 1 Industrial Engineering Game ITS, medali emas International Kangaroo Mathematics Competition, juara 3 Olimpiade Teknik Kimia Universitas Widya Mandala, juara 3 Olimpiade Matematika Universitas Wijaya Kusuma, dan masih banyak lainnya. Sejak 2016, Jerome mulai mengikuti ujian-ujian tes masuk universitas impiannya, yaitu NTU dan NUS. Pada Februari 2016, Jerome harus menerima kenyataan bahwa ia tidak diterima di NUS. Disusul pada bulan Maret, Jerome mendapatkan informasi bahwa dirinya diterima di NTU, namun tanpa beasiswa. Baginya, berkuliah di luar negeri tanpa beasiswa akan sangat sulit. Jerome sempat berputus asa untuk kuliah di luar negeri. Kemudian Jerome mendapatkan informasi tentang beasiswa Mitsui Busan dari kakaknya Bang Jehian. Dengan lama studi di Jepang selama 5 tahun, mulai dari tahap seleksi berkas, tes tulis, kesehatan, hingga wawancara berhasil Jerome lewati. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa ia berhasil mendapatkan 1 dari 2 beasiswa yang ia daftar. Perjuangan Jerome tidak hanya sampai situ. Pada pertengahan 2016, Jerome memulai studinya di Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan. Kemudian ia mengikuti ujian EJO, Examination for Japanese University, yang berisi tes bahasa, fisika, matematika, kimia, dalam bahasa Jepang untuk mendaftar universitas nantinya. Jerome akhirnya diterima di kampus top Jepang,
yaitu Waseda University, jurusan Matematika Terapan. Meskipun Jerome masih kesulitan dalam belajar bahasa Jepang, pada Februari 2017, Jerome nekat mengikuti lomba pidato dalam bahasa Jepang. Dengan latihan yang terus-menerus, meskipun ia hanya baru belajar selama 5 bulan bahasa Jepang, Jerome menyabet penghargaan sebagai salah satu dari 2 peserta terbaik. Pada 23 Desember 2017, Jerome memulai channel YouTube-nya yaitu Nihongo Mantapu bersama dengan Kevin, orang Indonesia yang ia kenal di Jepang. Jerome pernah kecewa karena videonya di YouTube hanya mendapatkan sedikit views dan banyak orang yang kurang tertarik dengan konten edukasi yang Jerome berikan. Namun Jerome tetap gigih untuk mengupload 2 video dalam seminggu di channel YouTube-nya. Saat sedang semangatnya merintis channel YouTube, rekannya yaitu Kevin memutuskan untuk keluar dari Nihongo Mantapu dengan alasan ia ingin fokus dengan dunia perkuliahannya. Jerome pun menjadi bingung apakah ia harus berhenti atau melanjutkan channel YouTube-nya. Namun akhirnya Jerome tetap melanjutkan channel YouTube-nya, namun dengan konten yang lebih beragam. Misalnya, kehidupannya sebagai mahasiswa di Jepang, vlog, dan motivasi yang menarik banyak penonton. Kini channel Nihongo Mantapu telah mendapatkan 5,8 juta subscriber dengan taksiran bayaran per bulan antara 864 juta hingga 3,03 miliar dikutip dari noxinfluencer.com. Channel YouTube-nya memiliki ciri khas dengan pembukaan minasan konnichiwa dan penutupnya yaitu Mantapu Jiwa. Jerome juga pernah tampil di beberapa acara televisi seperti Hitam Putih, Kick Andy, dan Ini Talk Show. Ia juga beberapa kali menjadi tamu undangan untuk membagikan pengalaman hidupnya di beberapa universitas di Indonesia dan sekolah-sekolah. Itu dia sosok inspiratif Jerome Pauline, seorang mahasiswa dan influencer dengan segala perjuangannya untuk menggapai mimpi kuliah di luar negeri. Jerome percaya kegagalan demi kegagalan yang pernah ia alami adalah yang mengantarkannya hingga menjadi dirinya yang sekarang. Kata Jerome di buku Mantapu Jiwa, memang ada banyak jalan menuju Roma, namun tak selalu Roma yang kita inginkan adalah yang terbaik. Mungkin ada Roma yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Saya percaya kita bisa menjadi Jerome yang berikutnya jika kita terus berjuang dan tidak menyerah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.